Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Mari belajar bersama. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui kuota pada proses PBDB DKI tahun 2020. Khususnya bagi para peserta didik yang sampai dengan saat ini yang belum mendapatkan SMP, dan pada hari ini tanggal 1 Juli 2020 itu dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi akademik. Video ini juga akan saya berikan selayang pandang tentang adanya jalur baru dalam proses penerimaan PBDB DKI, yaitu jalur Bina RW. Lalu nanti juga akan dijelaskan khususnya bagi para pendaftar yang berasal dari luar DKI, kuotanya berapa sehingga bisa untuk pertimbangan sebaiknya kita masuk SMP mana ya, supaya kita mendapatkan SMP yang kuotanya besar sehingga kemungkinan untuk diterimanya lebih besar. Langsung saja kita masuk ke web halaman PBDB DKI Jakarta ya, di http pbdbjakarta.go.id. Langsung diklik. Oke, maaf. Nah, setelah kita klik akan muncul halaman website PBDB DKI. Tampilannya seperti ini. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing ya, terutama bagi yang kemarin-kemarin sudah ikut pendaftaran melalui jalur afirmasi dan zonasi. Lalu kita lihat, karena ini tutorial dibuat untuk umum, maka kita akan coba dulu untuk jalur prestasi akademik jenjang SMP. Ya, kita akan klik di situ, ada jalur prestasi dan prestasi akademik luar DKI. Nah, kita akan lihat dulu di jalur prestasi, ya. Untuk jalur prestasi, di sini sudah ada keterangannya. Kita akan lihat kuotanya. Untuk jalur prestasi ini kuotanya ada berapa ya? Nah, kita akan lihat di kotak 4 yang ada di pojok. Lalu kita pilih pagu. Di sini yang ada gambar orangnya 3 itu kita klik pagu. Nah, di sini akan muncul daya tampung jalur prestasi. Ya. Nah, supaya lebih rinci, kita misalnya akan melihat di Jakarta Barat dulu. Nah, di Jakarta Barat kita lihat SMP-nya ada SMP Negeri 22, SMP Negeri 32, SMP Negeri 45, dan seterusnya. Di situ juga ada daya tampungnya. SMP Negeri 22 48 siswa. Kemudian SMP Negeri 32 ada 54 siswa. SMP Negeri 45 ada 55 siswa. SMP Negeri 54 ada 47 siswa. SMP Negeri 61 ada 40 siswa, dan seterusnya sampai bawah. Dengan begini kita akan tahu daya tampung SMP mana yang lebih besar, sehingga nanti di pilihan SMP-nya kita bisa menimbang-nimbang SMP mana ya yang kira-kira peluangnya besar untuk dimasuki. Ya, silakan bisa dilihat-lihat untuk daya tampungnya. Nah, di sini terdapat 50 sekolah. Kalau ingin lihat sekolah yang lain, tinggal klik tanda panah yang ke kanan. Lihat ke halaman 2-nya. Nah, di sini sudah muncul di halaman 2-nya juga untuk melihat daya tampungnya. Di sebelahnya ada tulisan tuh ya, daya tampung 55 siswa, 54 siswa, dan bervariasi, setiap SMP berbeda-beda. Jadi harapannya dengan mengetahui daya tampung ini, Bapak Ibu bisa
mempertimbangkan mau masuk SMP mana ya anak saya begitu. Oke, kalau sudah mengetahui daya tampung untuk Jakarta Barat ya, kita lihat dulu di sekolah lain ya, misalnya di Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat di sini ada 36 sekolah ya totalnya. Lalu kita lihat setiap SMP-nya daya tampungnya berbeda-beda. Sama seperti tadi. Untuk Jakarta Pusat kita lihat sama ada 2 halaman juga, nanti diklik yang halaman kedua. Nah, di sini kita bisa menimbang-nimbang nih SMP mana yang kira-kira kuotanya lebih besar. Nah, kita lihat di Jakarta Timur ya, 3 sampel saja ya untuk wilayah Jakarta. Di sini ada 95 sekolah. Ini kita lihat-lihat kuotanya mana ya yang besar. Ingat harus mempertimbangkan zonanya, zonasinya mungkin ya. Kalau SMP yang mungkin di luar zonanya mungkin tidak bisa diikuti, tapi coba nanti konsultasikan, kita klik saja saat mendaftar. Kalau memang bisa didaftar berarti bisa ya. Yang setidaknya untuk video kali ini kita lihat kuotanya dulu, daya tampungnya di jalur prestasi ini. Nah, begitu. Sekarang kita akan lihat di jenjang lain ya selain SMP. Oke, untuk jenjang berikutnya kita akan lihat di SMK atau SMA dulu, maaf. SMA kita lihat di jalur prestasi. Oke, kita lihat dulu jalur prestasi. Kita klik kotak 4 yang ada di pojok ini, lalu klik pagu. Nah, di sini kita lihat, kita perinci dengan kabupatennya, misalnya Jakarta Utara. Nah, untuk Jakarta Utara kita lihat daya tampungnya untuk jalur prestasi ada, dilihat ya. Di sini di kolom daya tampung kita lihat, oh ya, di daya tampungnya kuotanya segitu. Jadi untuk pertimbangan apakah nanti mau dimasukkan SMA mana ya untuk anak saya gitu. Di situ ada perinciannya daya tampung IPA dan IPS ya. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa ditanyakan. Ada IPA, IPS dan bahasa ya. Daya tampungnya berbeda-beda, silakan dilihat. Karena SMA mungkin untuk penjurusannya IPA, IPS dan bahasa ya. Coba kita lihat untuk SMK. Ya, kita lihat untuk SMK. Nah, untuk SMK kita pilih jalur SMK. Sekolah menengah kejuruan ya untuk jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi SMK kita akan lihat di kotak 4 yang pojok ini, kita klik dan ketik kita klik pagu. Nah, di sini untuk SMK lebih bervariatif ya, karena di sini jurusannya sudah terlihat. Setiap SMK mungkin jurusannya akan berbeda-beda. Nah, kita klik misalnya di SMK yang ada di Jakarta Selatan. Nah, ini SMK Negeri 6 ada berapa jurusan. Di situ sudah terlihat kuotanya, daya tampungnya berapa untuk jalur prestasi ini. Nah, jadi bagi kakak-kakak yang ingin mendaftar SMK bisa sekaligus mengetahui jurusannya dan kuotanya berapa. Jadi tidak salah pilih ya. Jadi kalau bisa pilih yang kuotanya, jurusan kuotanya itu besar, supaya kemungkinan untuk diterimanya juga besar. Nah, kalau sudah tahu caranya untuk SMK,
coba kita lihat kembali ke halaman awal. Nah, kita lihat untuk jalur luar DKI, prestasi akademik luar DKI. Kita lihat untuk yang jenjang SMP lagi ya. Oke, maaf. Kita salah klik tadi ya. Kita klik di halaman awal lagi. Kita pilih jalur prestasi akademik luar DKI. Ini untuk SMP. Kita klik ya. Nah, ini untuk peserta didik yang berasal dari luar DKI Jakarta. Supaya tidak salah pilih, lebih baik kita tahu dulu kuotanya ada berapa ya. Lalu kita klik dulu titik 4 yang ada di pojok, kita pilih pagu. Nah, ini untuk sekolahnya kita klik, jangan semua sekolah, kita pilih contohnya misalnya Jakarta Timur. Nah, di situ sudah ada terlihat jelas kuotanya, daya tampungnya setiap SMP. Ini ada 10 siswa, SMP 6 10 siswa, SMP Negeri 7 ada 13 siswa, SMP Negeri 9 ada 13 siswa. Nah, jadi kita setidaknya sudah tahu kira-kira masuk SMP mana ya saya supaya aman. Jadi cari yang kuotanya besar. Harapannya kalau kuotanya besar tentu peluang diterimanya juga besar. Seperti kita tahu bahwa untuk jalur luar DKI dari luar provinsi memang daya tampungnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang di dalam DKI ya. Jadi mengetahui kuota itu sangat penting supaya kemungkinan diterimanya lebih besar. Carilah SMP untuk jalur SMP, carilah SMP yang kuotanya besar. Oke, kita bisa klik di halaman 2 dari 4 ya. Kita klik, cari lagi mana yang kuotanya besar, lihat halaman 3, seterusnya, dan lihat sampai halaman terakhir di halaman 4. Nah, kalau sudah, begitu juga dengan untuk SMA dan SMK-nya juga sama ya, untuk jalur luar DKI. Prestasi akademik luar DKI tentu itu sangat penting bagi kakak yang ingin mendaftar dari luar provinsi DKI. Sangat penting mengetahui daya tampung. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba lihat ada sedikit informasi yang cukup penting, yaitu adanya penambahan jalur, yaitu jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Apa sih jalur ini? Ya, kita coba klik ya, kita untuk mengetahui informasinya. Nah, ini ada deskripsinya untuk jalur bina RW, silakan dibaca. Nah, untuk jalur ini mungkin salah satu harapan baru ya bagi siswa-siswa yang belum mendapatkan SMP atau sekolah lain, misalnya SMK. Kita lihat juga di SMA dan SMK apakah juga ada jalur bina RW. Iya, ternyata sama ada ya, untuk SMA dan untuk SMK juga ada. Oh maaf, untuk SMK belum ada ya. Jadi di sini untuk bina RW yang baru ada di SMA dan SMP ya. Oke, setidaknya ini selayang pandang saja ya untuk jalur bina zonasi untuk bina RW sekolah. Semoga menjadi harapan baru nanti bagi siswa yang belum mendapat SMP. Nah, begitu untuk cara mengecek kuota atau daya tampung ya, dengan klik kotak 4 yang ada di pojok dan lihat pagunya. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memilih SMP
terutama untuk mengetahui daya tampung atau kuota penerimaan dari setiap sekolah baik SMP, SMA maupun SMK. Yang harapannya nanti Bapak Ibu bisa memilih sekolah yang kuotanya besar. Sehingga kalau kuotanya besar, harapannya diterimanya juga besar ya. Nah, untuk menu zonasi untuk Bina RW sekolah ini yang ada di SMP dan SMA, ini kita belum tahu apakah ini memang pembukaan jalur baru atau untuk pemetaan sekolah saja. Jadi, untuk fokus video kali ini hanya fokus pada cara mengetahui pagu atau daya tampung penerimaan dari setiap sekolah, baik SMP maupun SMA atau SMK. Itu saja penjelasan dari video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon untuk klik like dan subscribe video ini. Ingat, like dan subscribe dari Bapak Ibu itu gratis, tidak dipungut biaya. Semoga bermanfaat dan boleh ditulis komentar di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari video ini. Tujuan dari video ini hanya untuk membantu Bapak Ibu mengetahui pagu atau kuota penerimaan dari sekolah yang nanti Bapak Ibu ingin daftar, baik SMP, SMA maupun SMK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk Bapak Ibu yang masih berjuang untuk mendapatkan sekolah.